رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita banyaknya nikmat di dunia, dimulai dari nikmat iman, nikmat ibadah, dan nikmat kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya aturan dalam beragama itu sangatlah sederhana, bahwa apa saja yang sudah jelas dilarang hendaknya kita hindari sejauh-jauhnya, dan apa yang sudah jelas diperintahkan hendaknya kita laksanakan semampunya dengan tidak main-main. Lebih dari itu, hendaknya kita tidak banyak bertanya, apalagi mencari dalih-dalih untuk menghindari kewajiban maupun untuk melakukan larangan. Terdapat di dalam salah satu hadis Nabi, An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaknya kalian hindari, dan apa yang aku perintahkan hendaknya kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada beberapa poin yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, hakikat taat kita kepada Rasulullah. Taat kepada Rasulullah SAW adalah sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mustahil Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu yang berlawanan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mengikuti dan mentaati Rasulullah SAW adalah bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas Rasulullah SAW itu secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, menyampaikan wahyu yang beliau terima. Yang kedua, memberikan penjelasan terhadap makna wahyu yang bersifat samar, terutama ketika ada sahabat yang belum paham dan bertanya pada beliau. Yang ketiga, memberikan contoh bagaimana wahyu tersebut bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di tengah keluarga maupun di tengah masyarakat luas. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, poin kedua yang bisa diambil, larangan banyak bertanya. Bertanya di sini ditafsirkan menjadi 2. Pertama, bertanya tentang suatu hal permasalahan. Kedua, bertanya tentang harta, yakni meminta-minta harta. Tapi yang masyhur yang adalah yang pertama, bertanya tentang suatu permasalahan. Sedangkan permasalahan di sini juga terbagi menjadi 2. Ada permasalahan yang telah terjadi dan ada permasalahan yang belum terjadi. Diriwayatkan bahwa Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar dan Ubay bin Ka'ab membenci pertanyaan tentang permasalahan yang belum terjadi. Misalnya, kalau terjadi demikian, maka apa hukumnya? Apa yang harus saya lakukan? Pertanyaan tentang suatu masalah yang belum terjadi bukan untuk mengantisipasi, melainkan hanya kemungkinan-kemungkinannya saja. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini
tidak disukai oleh para ulama dan mereka menolaknya. Di antara bentuk pertanyaan yang terlarang dalam hadis ini adalah pertanyaan yang mendetail, padahal perintah atau masalah yang dihadapinya itu global. Seperti kebiasaan Bani Israel, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, mereka bertanya tentang sapi betina. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembelih sapi betina, tapi mereka tanya usianya, beratnya, warnanya, dan lain-lain. Mereka membuat diri mereka berat, Allah pun menyulitkan mereka. Kemudian ada juga pertanyaan yang tidak penting, yang tidak ada kebutuhan di dalamnya. Lalu pertanyaan untuk mengejek dan mengolok-olok. Ada juga pertanyaan yang belum terjadi, bahkan mustahil. Lalu ada juga pertanyaan mendetail tentang takdir yang Allah sudah berikan kepada manusia. Pertanyaan tentang hakikat surga dan neraka yang sifatnya gaib. Adapun pertanyaan tentang ilmu dan amal, ini malah diperintahkan dalam agama kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Sadaqallahul azim. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntut kita menuju jalan yang paling lurus, jalan keislaman. Marhaban ya Ramadan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.